Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini alhamdulillah saya bisa share kembali kegiatan saya sehari-hari. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak bosan ya mengikuti kegiatan saya ini. Di sini saya awali dengan menyaring gula merah ya teman-teman, karena hari ini saya mau masak kolak ubi kayu. Di sini sewaktu saya mengupas ubi kayu ini tidak saya record ya, karena yang mengupas ubi itu anak saya ya teman-teman. Anak saya tidak mau direcord, tetapi alhamdulillah ini kerjanya selesai sesuai dengan permintaan anak saya. Katanya biar saya yang mengupas ubinya, mama yang masak katanya. Sambil anak saya mengupas ubi dan memotong-motongnya, saya juga ada kerjaan juga ya teman-teman. Saya juga tidak ada merecord sewaktu memetik sayur kangkung. Di sini saya mau buat tumis kangkung ya. Saya buat ini ada 2 ikat ya teman-teman. Karena sebelum itu saya pergi ke pasar untuk membeli santan dan gula merah serta sayur kangkung ya teman-teman untuk diolah hari ini. Jadi sewaktu membersihkan, sewaktu memetik-metiknya juga saya tidak record. Alhamdulillah ini sayurnya sudah saya cuci ya. Di sini saya mencucinya hanya 2 kali pembersihan saja ya teman-teman, karena sayur kangkung ini bersih, tidak banyak pasir gitu. Dan pembilasan terakhirnya ini saya beri sedikit garam supaya mana tahu ada ulat yang menempel di daunnya itu akan mati sendirinya. Sewaktu saya berkegiatan di dapur ini di sore hari ya teman-teman. Sewaktu pulang sekolah terus saya istirahat dan sorenya saya lanjut untuk masak-masak di dapur. Di sini saya memasak itu bingung ya teman-teman, karena minggu yang lalu saya tidak ada melakukan food prep. Sewaktu mau ke pasar itu kebetulan hujan ya teman-teman, jadi saya tidak ada ke pasar, jadi hanya belanja di warung kecil saja. Alhamdulillah ini sayurnya sudah bersih dan wajannya juga saya bersihkan kembali biar tidak numpuk. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu-bumbu untuk membuat sayur kangkung. Di sini saya menyediakan bumbunya itu simple saja ya teman-teman. Menggunakan cabai merah, 1 buah tomat, bawang putih, bawang merah, dan tidak lupa dengan terasi. Itu tomatnya memang agak busuk sedikit ya teman-teman, tetapi sudah saya buang karena tomat itu sudah 2 minggu di dalam kulkas yang saya letakkan di box yang paling bawah. Jadi karena ada busuk sedikit sudah saya buang. Di sini bumbunya saya chopper saja ya teman-teman biar cepat, karena sudah kesorean gitu ya.
Karena sebentar lagi saya juga mau jemput anak sekolah, jadi agak buru-buru gitu. Karena kalau mau masak sayur kangkung ini hanya sebentar waktunya ya teman-teman, tidak pakai lama gitu seperti kita buat sambal goreng atau gulai gitu ya teman-teman. Tadi saya bilang terasinya saya beri 1 bungkus ya teman-teman. Saya kira sepertinya kurang, jadi saya tambah lagi 1 bungkus. Itu terasinya yang 501 ya teman-teman, yang terasi ABC gitu. Di sini bumbunya itu sudah saya chopper tetapi tidak saya videokan. Dan lanjut, ini wajannya untuk memasak tumis kangkung sudah saya beri minyak. Minyaknya itu minyak bekas goreng kerupuk ya teman-teman, karena masih bersih, makanya saya jadikan untuk menumis bumbu untuk buat sayur kangkung. Alhamdulillah minyaknya itu sudah panas. Kemudian saya lanjut untuk memasukkan bumbunya. Di sini sudah lama sekali saya tidak ada membuat tumis kangkung terasi ya teman-teman. Sudah lama sekali. Biasanya saya sering juga ya membuatnya. Kalau sudah terbuntu sekali rasanya, tidak ada ide masakan gitu ya, saya pasti buat tumis kangkung. Jadi di sini saya membuat tumis kangkung itu cabenya sekitar 15 buah ya teman-teman. Memang agak banyak dikit. Supaya ada pedas-pedasnya gitulah, namanya aja tumis kangkung. Kalau tidak terasa cabenya itu rasanya kurang afdol gitu ya teman-teman. Di sini sambil numis bumbu juga saya lihat itu ubinya, dan sudah saya cek ya teman-teman apakah sudah matang atau belum. Sepertinya masih separuh matang. Sekarang lanjut ya teman-teman, ini bumbunya sudah wangi dan sudah matang gitu. Lanjut saya masukkan sayur kangkung. Kemudian ini saya beri air secukupnya. Kemudian penyedap rasa sapi setengah bungkus. Lanjut ini pemberian garam halus biar rasanya itu menyatu dan gurih ya teman-teman. Di sini saya tidak ada memakai micin. Kemudian ini saya aduk-aduk sebentar saja ya, belum saya bolak-balik gitu. Nanti kalau sudah masak yang di bagian bawahnya nanti baru saya balik gitu ya teman-teman, jadi tidak terlalu diaduk-aduk. Sambil menunggu masakan yang di kompor itu masak, jadi saya nyambi juga ya. Di sini saya mencuci ya teman-teman. Ini sudah putaran kedua ya teman-teman. Jadi sebagai ibu rumah tangga itu harus pintar-pintar untuk nyambi-nyambi dalam pekerjaan. Di sini sewaktu saya mendamping ya teman-teman, cuacanya itu sangat panas sekali ya. Mengapa begitu ya teman-teman? Karena saya tadi pulang sekolah lanjut nyuci ya. Setelah menyuci dan sudah saya jemur, alhamdulillah tadi sekitar jam 3:30 sore kain saya itu sudah kering ya teman-teman. Berapa jam lah ya dijemur, keluar 3:30 sudah bisa diangkat. Dan insya Allah kalau ada waktu, kalau tidak capek, nanti malam saya akan langsung melipat kain, karena untuk esok harinya sudah ada rencana kegiatan yang akan saya lakukan.
Kembali lagi di video ya teman-teman. Di sini saya kalau sudah kainnya itu diputar, saya lanjutkan untuk pengeringan ya, supaya hemat air gitu ya teman-teman. Agar dalam penggunaan air itu tidak terlalu banyak, karena di daerah saya ini sering panas gitu ya teman-teman. Saya memakai air sumur, itu pun air sumurnya itu tidak seberapa. Bukan kita tidak percaya ya teman-teman, Allah kasih kita air, tetapi kita harus hemat juga, karena sayang juga ya kalau banyak-banyak gitu pakai air. Karena banyak di sekeliling di lingkungan saya ini yang mengeluh memakai air pump gitu ya teman-teman, yang berbayar gitu. Apalagi air pump untuk saat ini sudah naik. Jadi saya sudah mendengar dari tetangga-tetangga yang memakai air pump gitu sudah membengkak pembayaran air ya, karena katanya 100% naik biaya air pump itu. Tapi saya tidak tahu juga ya. Memang di rumah saya ada kiloan atau ada air pump gitu ya, tetapi saya tidak memakai. Yang memakai itu adik saya. Kalau di rumah saya memakai sumur ya teman-teman. Dulu saya memang memakai air pump, memakai air sumur, tetapi sayang sekali kedua-duanya harus dipakai, jadi hemat budget gitulah ya. Jadi untuk uang air pumpnya bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini sudah putaran terakhir kain saya, dan ini saya lanjut untuk membersihkan tangan, karena akan melanjutkan untuk memasak lagi. Alhamdulillah ini sayur kangkungnya sudah separuh matang gitu ya. Ini sudah saya balikkan atau sudah saya bolak-balikkan. Di sini saya membuat tumis kangkung terasi itu memang agak banyak gitu ya airnya, karena anggota keluarga saya itu suka makan yang berkuah. Jadi di sini ada dua versi gitu ya teman-teman yang biasa dilakukan. Ada tumis kangkung kering dan ada tumis kangkung yang berkuah. Jadi keluarga saya itu sukanya yang berkuah gitu. Alhamdulillah ya, ini sudah matang dan api kompornya juga sudah saya matikan. Nampak ya teman-teman, cabenya itu agak banyakan gitu. Alhamdulillah satu masakan sudah matang. Ini lanjut ke kompor sebelahnya. Juga di sini saya sudah memasukkan santan. Di sini saya menggunakan santan itu setengah kilo ya, santan murni. Di tempat saya ini santan murni itu 1 kilonya 30.000 ya teman-teman. Kalau santan yang tidak murni itu harganya sekitaran 22.000 sampai 25.000. Ini alhamdulillah kolaknya sudah matang. Juga di sini kita akan berpisah lagi ya teman-teman, karena sudah di akhir video. Jumpa lagi dengan saya dengan kegiatan saya yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton tanpa di skip. Assalamualaikum.